Di lantai 94, sebuah menara sepi tanpa penghuni. Seorang pria berdiri menatap ke hampaan. Namanya Rajan Mehta, pengembang properti asal Mumbai. Pada 2022, ia membayar $1.800.000 untuk sebuah unit di menara ikonik Palm Jumeirah. Ia pindah membawa foto keluarganya dan keyakinan bahwa ia telah membeli masa depan. Hari ini, foto itu masih ada di sana. Namun Rajan sudah pergi sejak 8 bulan lalu. Laporan manajemen internal yang kami peroleh menunjukkan tingkat hunian gedung ini hanya 19%. Meja resepsionis hanya dijaga oleh satu staf sejak Februari, dan kolam renang lantai 43 dikosongkan sejak musim gugur lalu demi menekan biaya perawatan yang mencekik. Dari jendela lantai 94 itu, foto keluarga Rajan menatap pemandangan cakrawala yang dahulu diagungkan sebagai keajaiban dunia ke-8. Menara-menara beton memang masih berdiri kokoh, jembatan tetap tersambung, dan pulau berbentuk pohon palem itu masih terlihat jelas dari luar angkasa. Namun ada sesuatu yang retak di bawah fondasinya. Terjadi secara perlahan tapi pasti. Kerusakan ini sebenarnya sangat mungkin terjadi sejak awal, meski selalu diabaikan demi menjaga citra semata. Penyelidikan ini bukan sekedar laporan tentang Dubai, melainkan tentang apa yang terjadi ketika peradaban nekat membangun identitas di atas mimpi masa depan. Sementara masa depan itu menolak hadir tepat waktu. Hari ini, Anda dan saya akan menelusuri kenyataan ini bersama-sama. Kami akan mengajak Anda melintasi resor-resor sepi, proyek konstruksi terbengkalai, dermaga mewah berisi kapal yang tidak bisa berlayar, serta sistem keuangan yang membuat semua ini tampak kokoh. Jika Anda memperhatikan analisis kami dengan saksama, Anda akan paham mengapa Palm Jumeirah kini mulai ditinggalkan. Mengapa kegagalan ini sudah tak terhindarkan sejak awal, dan apa dampaknya bagi kota lain yang menirunya. Penonton kami tidak mencari cerita manis yang tertulis di dalam brosur promosi, melainkan kebenaran yang sengaja disembunyikan di balik lembaran indah itu. Mari kita mulai dari titik di mana janji pemasaran berakhir. Pada tahun 2001, saat Nahil Properties mengumumkan proyek raksasa ini, tawaran mereka terdengar sangat sederhana. Aturan mainnya sangat lugas. Kuasai Teluk Arab, ubah bentuknya, lalu jual. Operasi pengerukan tanah yang dimulai pada 2001 merupakan upaya reklamasi terbesar dalam sejarah manusia kala itu. Mereka memindahkan 100 juta meter kubik pasir dan batu demi menciptakan kepulauan berbentuk pohon palem yang menjorok sejauh 5,5 km ke laut lepas. Bagian pelepah palem itu sendiri, yang terdiri dari 16 semenanjung bercabang, menambah 60 km garis pantai baru. Para insinyur menyamakan kesulitan proyek ini dengan membangun benua kecil, sementara tim pemasaran menyebutnya mimpi yang jadi kenyataan. Keduanya berkata jujur, dan pada 2008, unit rumah pertama resmi diserahkan. Kemegahan Atlantis, The Palm, resor raksasa di puncak lengkungan pulau, dibuka pada September tahun itu. Pesta peluncurannya mengelan biaya fantastis sebesar $20 juta, menampilkan Kylie Minogue, dan dihadiri para kepala negara serta eksekutif dari 4 benua. Ada 1.500 kamar mewah, taman air seluas 17 hektar, dan habitat laut yang menampung 65.000 satwa. Proyek bernilai $1,5 miliar ini terjual habis seketika, karena saat itu uang mengalir tanpa batas, dan kepercayaan investor sedang berada di puncak tertinggi. Namun, roda waktu berputar cepat ke 2009, ketika krisis keuangan global menghantam Dubai dengan kekuatan dahsyat yang belum diantisipasi oleh para perancangnya. Akibat krisis tersebut, harga properti di kawasan Palm merosot 40% hanya dalam waktu 12 bulan. Puluhan proyek dihentikan di tengah jalan dan menjadi rongsokan beton yang membeku. Bahkan Nahil, pengembang utama proyek ambisius ini, harus diselamatkan oleh dana talangan pemerintah sebesar $10 miliar agar terhindar dari kebangkrutan total. Disinilah pertanyaan yang selama ini tabu mulai mengemuka dan mustahil diabaikan lagi.
Apakah proyek Palm ini benar-benar dibangun di atas pasir yang rapuh dalam segala arti? Jika Anda berada di 2007, apakah Anda berani membeli properti di sini? Renungkanlah hal itu dengan jujur, karena setelah ini, kenyataannya akan terasa semakin tidak nyaman. Ketahanan kawasan ini selama 1 dekade disokong oleh limpahan uang minyak, kesabaran dana investasi negara, dan sektor pariwisata yang terus tumbuh tanpa memedulikan dinamika lokal. Sepanjang 2012 hingga 2019, sektor perhotelan Dubai berkembang rata-rata 6,4% per tahun. Resort Atlantis melaporkan tingkat hunian di atas 85% selama 6 tahun berturut-turut. Sektor hunian di Palm kembali melonjak berkat gelombang pembeli baru, mulai dari investor Rusia, konglomerat India, pensiunan Inggris, hingga pengusaha Tiongkok yang ingin mengamankan aset dari ketatnya regulasi domestik mereka. Pada 2019, Palm Jumeirah menjadi salah satu tempat paling populer di dunia. Kawasan ini mencatatkan pencarian Google per kilometer persegi yang jauh lebih tinggi dibanding wilayah manapun, kecuali Manhattan dan pusat kota London. Namun, dalam kurun waktu 36 bulan berikutnya, 3 peristiwa besar terjadi. Meskipun tidak berhubungan, ketiganya memberikan tekanan luar biasa pada proyek yang dirancang untuk dunia yang kini telah berubah. Pertama, pandemi pada 2020 mengosongkan Palm seperti gelas yang ditumpahkan begitu saja. Pada April tahun itu, Atlantis mencatat 0 tamu untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Benar-benar 0, bukan sekedar sepi. Taman air mendadak sunyi, sementara sistem pakan otomatis akuarium bekerja sendiri tanpa ada satupun mata yang memandang. Di area perumahan, beberapa pemilik asing yang dievakuasi sejak Maret tidak dapat kembali ke Uni Emirat Arab selama 6 bulan akibat pembatasan penerbangan. Tanpa kehadiran mereka, rumah-rumah megah itu terbengkalai. Laporan pengelola gedung menggambarkan jamur tumbuh subur di ventilasi, korosi garam merajalela akibat matinya pengatur suhu, serta kerusakan struktur pada unit yang sistem kelembapannya dimatikan demi menghemat biaya. Meski sempat pulih pada akhir 2021 berkat lonjakan turis dan ajang Expo 2020 yang mendatangkan 24 juta pengunjung dan mengembalikan kepercayaan pasar, pemulihan ini nyatanya menyimpan masalah baru yang jauh lebih rumit. Harga properti di Palm melonjak tajam. Bahkan beberapa villa terjual dengan harga 4 kali lipat dibanding masa terpuruknya di 2020. Namun, tekanan kedua yang bersifat struktural mulai mengancam dari bawah air, yaitu garam. Palm Jumeirah berdiri di air laut yang memiliki kadar garam hampir 2 kali lipat dibanding samudera biasa karena sirkulasi air teluk sangat terbatas. Proses pengerukan pasir merusak pola arus alami yang biasanya menyapu teluk bagian dalam dengan air bersih dari luar. Sejak 2015, survei independen kelautan telah memperingatkan terjadinya percepatan erosi yang sangat mengkhawatirkan pada dinding luar tanggul berbentuk bulan sabit itu. Pada 2022, analisis teknis dari Nahil memperkirakan penguatan tanggul laut membutuhkan biaya antara 300 juta hingga 500 juta dolar untuk dekade berikutnya. Bayangkan jika Anda dan saya berada di posisi investor, karena ini bukan biaya menambah fasilitas, melainkan sekadar biaya agar daratan buatan ini tidak tenggelam. Apa yang terjadi pada nilai properti saat biaya mempertahankan fondasi tanah tempat tinggal Anda mulai menjadi beban publik yang sangat berat? Simpan pertanyaan itu di kepala Anda. Sekarang, mari kita lihat tekanan ketiga. Sesuatu yang sama sekali tidak pernah tercantum di brosur pemasaran manapun yang mengkilap itu. Sepanjang 2022 hingga 2024, sekitar 65.000 individu kaya raya pindah ke Dubai. Data ini bukan spekulasi kosong, melainkan bersumber dari laporan migrasi kekayaan swasta Henley and Partners. Gelombang migrasi ini dipicu oleh berbagai konflik global, mulai dari jutawan Rusia yang menghindari sanksi pasca invasi ke Ukraina,
warga kaya Inggris yang tertekan perubahan aturan pajak, hingga kalangan elit Tiongkok yang mencari tempat aman akibat karantina ketat di negara mereka. Mereka juga berdatangan dari negara lain seperti Iran, Pakistan, hingga Nigeria. Dubai menyambut mereka dengan lapang dada tanpa memungut pajak keuntungan modal, pajak penghasilan, dan tanpa banyak bertanya tentang asal-usul kekayaan mereka. Sektor properti mewah di Palem pun mengalami kegilaan transaksi. Villa di pelepah Palem yang awalnya ditawarkan seharga 8 juta dolar, tiba-tiba terjual hingga 14 juta dolar. Kompleks One and Only One Zabil bahkan mencatat daftar tunggu pembeli hingga 18 bulan ke depan. Dari luar, ini tampak seperti kesuksesan mutlak model bisnis mereka. Namun ada hal krusial yang luput dari angka-angka indah ini. Sebagian besar pendatang baru tersebut membeli properti bukan untuk kenyamanan hidup, melainkan untuk hal lain. Motif utama mereka membeli properti di sini adalah demi mendapatkan kebebasan hukum dan perlindungan dari pengawasan. Mereka hanya butuh alamat yang bukan Rusia, Inggris, atau Tiongkok untuk menancapkan bendera kekuasaan demi menghindari pemeriksaan keuangan global. Sebagian besar dari mereka tidak berniat mendiami rumah tersebut lebih dari 45 hari dalam setahun. Batas minimal untuk mengklaim status tinggal Uni Emirat Arab. Mereka membeli, mengklaim status, lalu menghilang begitu saja. Anomali ini membuat harga properti melonjak mendekati rekor tertinggi sejarah. Namun, tingkat hunian nyata di beberapa menara apartemen justru anjlok di bawah 30%. Jika Anda dan saya mengamati Shoreline Apartments, proyek hunian pertama di Palm Jumeirah, kegelapan malam akan mengungkap sebuah kebenaran dingin. Mayoritas unit di sana mati tanpa cahaya. Lobi memang berkilau, penjaga bersiaga, tetapi ruang di atasnya hanyalah pajangan kosong. Fatima Al-Rasidi, mantan manajer penyewaan di sana, menyadari hal ini setelah 7 tahun bekerja. Pada 2023, dia memilih mundur. Keputusannya bukan karena pasar lesu, melainkan karena dia sadar pekerjaannya telah bergeser dari mencarikan rumah menjadi sekedar memproses instrumen investasi. Faktanya, sepertiga pembeli di tahun terakhirnya tidak pernah berniat menempati unit yang mereka beli. Banyak dari investor asing ini bahkan belum pernah melihat unit yang mereka beli secara langsung. Mereka hanya membeli angka di atas kertas, bukan ruang untuk hidup. Di hari terakhirnya bekerja, Fatima sempat berbisik kepada rekannya bahwa dia merasa seperti menjual berangkas baja raksasa seukuran apartemen. Fenomena ini memang tidak terlihat seperti krisis ekonomi biasa. Harga terus melambung, transaksi berjalan lancar, dan aliran uang mengalir deras. Namun, kota yang dibangun dengan janji kemegahan hidup modern ini perlahan bertransformasi menjadi lemari besi raksasa. Sayangnya, lemari besi tidak menghasilkan energi sosial, denyut kebudayaan, atau kepadatan manusia yang mampu membenarkan biaya perawatan pulau buatan di atas laut ini. Disinilah Anda dan saya harus merenungkan pertanyaan mendasar ini. Bisakah sebuah tempat bertahan sebagai simbol jika tidak ada jiwa di dalamnya? Kenyataannya, ilusi ini bisa bertahan jauh lebih lama dari perkiraan kita, sebelum akhirnya senyap. Contohnya, peluncuran Atlantis The Royal pada 2023. Menara ultra mewah senilai 1,4 miliar dolar ini berdiri di samping resor asli, menawarkan 195 unit apartemen dengan kolam renang gantung di lantai 43. Pesta peresmiannya pada Januari 2023 yang mengundang Beyoncé menelan biaya 100 juta dolar, menjadikannya konser privat termahal dalam sejarah demi memukau dunia. Dokumentasi kemegahan tersebut segera tersebar secara global dari setiap sudut terbaiknya. Pesan pengembang sangat jelas. Mereka tidak sedang mundur, melainkan melipat gandakan ambisi mereka. Namun, apartemen hunian di Atlantis The Royal yang dihargai antara 10 juta hingga 35 juta dolar per unit, mencatat penjualan di bawah 60% pada pertengahan 2024. Memang, lantai hotel terisi penuh dan restoran mewah yang dikelola koki ternama berjalan lancar.
Namun bagian hunian elit yang seharusnya mencerminkan puncak pencapaian hidup di Dubai justru sunyi. Sebuah angka yang pasti akan mencemaskan pengembang manapun yang tidak ditopang langsung oleh dana kekayaan negara. Faktanya, Nakhyo, raksasa properti di balik megaproyek ini, tidak berdiri di atas dana abadi yang mandiri. Perusahaan ini bernaung di bawah Dubai Holding yang dikendalikan penuh oleh pemerintah Dubai. Padahal, beban utang pemerintah Dubai sendiri ditaksir oleh Dana Moneter Internasional mencapai 140 miliar dolar pada 2023 jika menghitung risiko entitas terkait pemerintah. Angka fantastis ini memang tidak langsung membuat Dubai bangkrut. Namun, utang ini mempersempit ruang gerak anggaran untuk pemeliharaan jangka panjang pulau buatan tersebut, mulai dari penguatan tanggul laut hingga biaya infrastruktur raksasa yang sejak awal tidak dirancang semurah yang dijanjikan dalam brosur pemasaran mereka. Pemandangan deretan kapal pesiar mewah yang bersandar di dermaga dekat Atlantis The Palm menyimpan cerita sunyi lainnya. Sebagian dari kapal megah tersebut tidak pernah bergeser dari posisinya selama lebih dari 14 bulan terakhir. Hal ini terjadi bukan karena sang pemilik kekurangan uang untuk membeli bahan bakar, melainkan karena mereka memang tidak pernah ada di sini. Para petugas dermaga sangat tahu mana kapal yang aktif dan mana yang sekedar menjadi pajangan kekayaan. Di antara mereka sendiri, kapal-kapal yang membisu itu dijuluki sebagai uang yang ditambatkan. Julukan ini tampaknya menjadi metafora paling akurat untuk menggambarkan Palm Jumeirah hari ini. Sebuah tempat di mana kekayaan hanya ditambatkan, bukan dihidupkan atau dinikmati. Ketika sebuah kota dibangun sebagai bukti ambisi manusia, lalu ambisi itu berpindah ke proyek berikutnya, apa yang tersisa dari kota pertama? Cobalah telusuri area pulau buatan ini pada Selasa malam di bulan Oktober, dan hitunglah jendela yang menyala. Geometri wilayah ini memang tanpa celah. Rancangannya luar biasa. Sebuah keajaiban teknik akhir abad ke-20. Sayangnya, pancaran cahayanya sangat minim. Restoran memilih tutup lebih cepat karena sepi. Sementara klub pantai mewah kini sibuk mengirim promosi murah demi memikat mantan anggota. Di lantai 94 sebuah menara sunyi. Sebuah foto di atas meja dapur menatap kosong keluar jendela, mengawasi cakrawala mati yang dahulu dijanjikan sebagai masa depan dunia. Kisah ini bukanlah tentang sebuah kegagalan proyek yang fatal. Ini adalah narasi tentang sebuah janji muluk yang melampaui kemampuan dunia nyata untuk mewujudkannya. Setiap kota di belahan dunia lain yang bercita-cita meniru kesuksesan Dubai, kini sedang mengamati fenomena ini dengan cemas, meski mereka enggan mengakuinya secara terbuka. Masalah utamanya bukanlah apakah pulau buatan ini akan tenggelam dalam waktu dekat. Secara teknis, struktur tanah dan tanggul lautnya masih kokoh bertahan, dan transaksi keuangan pun terus berjalan. Pertanyaan besarnya adalah, apa arti dari keberhasilan mencapai semua indikator kesuksesan kota modern jika pada akhirnya Anda hanya menyisakan cakrawala penuh ruang kosong, modal mati yang tertambat, dan selembar foto berdebu tanpa ada orang yang melihatnya? Di dalam sebuah berangkas, Anda tidak akan pernah menemukan kehidupan kota yang hangat, melainkan hanya benda mati yang ditinggalkan pemiliknya. Jika analisis mendalam ini berhasil membuka mata Anda dan menyuarakan kegelisahan yang sama, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol suka. Dukungan sederhana Anda sangat membantu investigasi independen seperti ini menjangkau mereka yang mencari kebenaran di balik gemerlap dunia. Mari berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi untuk bergabung dengan komunitas yang berani melihat melampaui kemegahan pesta pembukaan dan rekor harga properti, lalu bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding beton sunyi itu? Bagikan video ini kepada rekan Anda yang terpesona oleh dongeng Dubai, bukan sebagai peringatan, melainkan sebagai bahan renungan. Kami berkomitmen untuk terus membongkar realitas di balik tempat-tempat megah dan sistem raksasa yang dirancang hanya untuk memukau mata, bukan untuk bertahan lama. Kami akan tetap di sini ketika proyek ambisius berikutnya mulai runtuh dari dalam.
Sebagai catatan penting bagi pemirsa, seluruh konten dalam video ini disusun berdasarkan laporan analisis strategis, estimasi data, dan skenario hipotetis yang relevan dengan konteks ekonomi serta geopolitik saat ini. Informasi ini disajikan murni sebagai referensi, bahan kajian mandiri, dan narasi dokumenter, sehingga tidak dapat dianggap sebagai saran keuangan, hukum, atau investasi formal. Seluruh visualisasi yang kami gunakan di sini sepenuhnya berfungsi untuk mengilustrasikan argumen yang kami paparkan.